Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanella Imayanti, NPM 184100006, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Di sini, saya akan memaparkan mengenai dasar-dasar kajian prosa fiksi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 poin. Yang pertama adalah teks sastra dan non-sastra. Yang kedua ada ragam ilmu sastra dan genre sastra. Dan yang terakhir adalah pendekatan dalam karya sastra. Baik, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu teks sastra dan non-sastra. Berdasarkan jenis penuangan ide, baik secara lisan maupun tertulis, ada 2 jenis teks, yaitu ada teks sastra dan non-sastra. Nah, antara teks-teks tersebut itu terdapat perbedaan yang mendasari. Nah, baik kita simak baik-baik ya teman-teman. Nah, sebuah karya itu dapat dikategorikan menjadi karya sastra apabila karya tersebut mengandung unsur kreativitas imajiner atau kreativitas dari imajinasi pengarang, sehingga teks sastra disebut atau bersifat subjektif dan diperuntukkan untuk hiburan. Menurut Horace, teks sastra itu bersifat nikmat dan bermanfaat. Maksudnya adalah, teks sastra dapat dinikmati bagi siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Baik dari segi isi, penyampaian, dan dari aspek-aspek yang lain, serta dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan, membaca, maupun yang memahami karya sastra tersebut. Nah, karya sastra juga disebut sebagai realitas kehidupan manusia, karena karya sastra tidak diproduksi dalam kekosongan budaya. Selain itu, karya sastra juga mengangkat mengenai kisah-kisah kehidupan masyarakat. Nah, sehingga karya sastra juga disebut sebagai cerminan peradaban dari suatu zaman. Seperti itu, teman-teman. Nah, sementara itu, teks non-sastra atau teks ilmiah adalah teks yang berisi mengenai fakta-fakta dan bersifat objektif. Nah, dalam teks ilmiah ini tidak boleh memasukkan kesubjektifan dari pengarang, karena teks ilmiah atau teks non-sastra itu berisi mengenai fakta-fakta yang ada atau fakta-fakta yang ditemukan. Nah, dari hal-hal yang telah saya paparkan tadi bisa disimpulkan bahwa teks sastra dan teks non-sastra itu memiliki perbedaan pada segi sifat, yaitu teks sastra memiliki sifat subjektif dan teks non-sastra memiliki sifat objektif. Artinya, teks sastra itu memiliki kesubjektifan dari pengarang, karena pengaranglah yang membuat karya sastra tersebut, sehingga pengarang memiliki hak penuh atas karya sastra yang ia ciptakan. Sedangkan karya non-sastra atau teks ilmiah ini itu memiliki keobjektifannya tersendiri karena itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, seperti itu. Nah, ada perbedaan lain mengenai karya sastra dan non-sastra, yaitu dari segi periode. Kalau karya sastra itu ini tuh bersifat immortal atau artinya abadi. Nah, karya sastra itu dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Seperti itu, teman-teman. Berbeda dengan teks non-sastra, di mana setiap waktu itu mengalami perkembangan. Otomatis teori-teori yang telah lalu akan dipatahkan oleh teori-teori yang baru. Seperti itu. Nah, baik, kita langsung masuk aja ke poin yang kedua, yaitu ragam ilmu sastra dan genre sastra. Nah, dalam sastra itu terdapat 3 ilmu, yaitu ada sejarah sastra, kritik sastra, dan teori sastra. Sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki mengenai awal mulanya terbentuknya sastra hingga pada perkembangan sastra di era sekarang. Sedangkan yang kedua, yaitu kritik sastra, adalah cabang ilmu sastra yang menilai baik buruknya suatu karya sastra. Dan yang ketiga adalah teori sastra. Teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang di dalamnya terdapat kaidah, konsep, asas berikut dengan langkah-langkah metodisnya. Nah, tadi kan dalam ilmu sastra terdapat 3 poin kan, teman-teman. Nah, dalam genre sastra juga terdapat 3, yaitu ada puisi, prosa, dan drama. Nah, puisi adalah jenis ragam karya sastra yang terikat oleh rima, irama, diksi, ada penyusunan bait dan baris dengan bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Sedangkan prosa adalah bentuk karya sastra dengan
bentuk tulisan bebas, panjang terurai, dan tidak terikat oleh diksi, rima, irama, dan sebagainya sebagaimana dalam puisi. Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui sebuah peran lalu dipentaskan. Nah, dalam drama ini itu menggambarkan tingkah laku, karakter, lalu diperankan dan dipentaskan, teman-teman. Baik, kita ke poin yang ketiga, yaitu tentang pendekatan dalam sastra. Jadi, dalam karya sastra itu terdapat 4 pendekatan, yaitu pendekatan mimetik, objektif, ekspresif, dan yang terakhir adalah pragmatik. Pendekatan mimetik adalah cara mendekati karya sastra dari segi bahan yang dipergunakan dalam cerita. Jadi, bahan yang dipergunakan dalam cerita adalah tiruan dari alam nyata. Contohnya adalah kata cangkir. Nah, cangkir menurut kita adalah tempat untuk minum. Konsep dari karya sastra maupun dari alam nyata itu sama, yaitu sama-sama mengenai alat untuk minum. Nah, dalam hal ini artinya karya sastra itu mengusung dari mimesis alam nyata, teman-teman, kayak gitu. Lalu yang kedua ada pendekatan objektif. Artinya cara menyelidiki atau cara mendekati karya sastra dari segi karya sastra itu sendiri, teman-teman. Jadi misalnya kita menyelidiki atau membaca mengenai novel, otomatis yang kita dekati adalah novel tersebut dari segi isi, mungkin strukturnya maupun hal-hal lain yang terdapat dalam novel tersebut, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah pendekatan ekspresif. Nah, pendekatan ekspresif adalah cara mendekati karya sastra dari segi ekspresi penulisnya. Nah, ini berkaitan dengan karya sastra yang dibuat dengan psikologi dari penulis saat membuat karya sastra tersebut. Misalnya, penulis tersebut sedang sedih, otomatis karya sastra yang dibuat bisa jadi mengandung unsur kesedihan. Seperti itu, teman-teman. Lalu yang keempat, ada pendekatan pragmatik. Nah, pendekatan ini kebalikan dari ekspresif, yakni pendekatan ini lebih terfokus pada pembaca. Nah, pendekatan ini itu menyelidiki mengenai kesan yang diberikan oleh pembaca setelah membaca karya sastra tersebut. Kayak gitu, teman-teman. Jadi misalnya sudah membaca karya sastra puisi dari Sapardi misalnya. Nah, kesan saya ketika membaca itu seperti apa? Misalnya, oh puisi ini bagus. Oh puisi ini menceritakan tentang kesedihan. Nah, itu kan dari perspektif saya. Nah, itu disebut dengan pendekatan pragmatik. Nah, baik, itulah yang bisa saya paparkan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.